Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam perkuliahan kita untuk AKM 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang laporan posisi keuangan. Sesuai dengan namanya, laporan posisi keuangan ini akan memberikan informasi terkait posisi keuangan pada entitas usaha. Jadi, di dalam laporan posisi keuangan menyajikan atau digunakan sebagai sumber informasi utama tentang posisi keuangan dari suatu entitas usaha, karena di dalam laporan tersebut merangkum elemen-elemen yang berhubungan secara langsung dengan pengukuran bagaimana posisi keuangan pada entitas usaha, yaitu meliputi pengukuran untuk aset, kemudian liabilitas maupun ekuitasnya. Dengan adanya laporan posisi keuangan, maka seluruh pihak yang berkepentingan dengan entitas usaha tersebut dapat melihat bagaimana kondisi posisi keuangan pada entitas tersebut, sehingga ketika dia mau mengadakan kerjasama, kemudian mau mensuplai barang ke situ, ke entitas usaha tersebut, kemudian mau berinvestasi dan lain sebagainya, mereka tahu kondisi posisi keuangan pada entitas tersebut. Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan di sini kegunaan laporan posisi keuangan adalah yang pertama, digunakan untuk mengevaluasi struktur pendanaan. Selanjutnya dapat juga digunakan untuk menganalisis likuiditas. Jadi kalau likuiditas itu terkait dengan kewajiban ya, atau terkait dengan hutang, kemudian menilai solvabilitas, dan dapat juga digunakan untuk menilai fleksibilitas keuangan pada entitas usaha tersebut. Di balik kegunaan atau fungsi yang dimiliki oleh laporan posisi keuangan tersebut, di sini juga terdapat keterbatasan pada laporan posisi keuangan. Yang pertama, pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi. Yang kedua, tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat. Jadi pada aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat itu tidak bisa diakui atau tidak boleh diakui di dalam laporan tersebut. Rekayasa keuangan yang seringkali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheets. Kemudian yang terakhir, beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Jadi melibatkan pertimbangan dan juga estimasi atau perkiraan hal-hal yang belum pasti. Dalam laporan posisi keuangan, elemen yang terdapat dalam laporan tersebut yang pertama adalah aset. Biasa orang sebut sebagai aktiva atau harta. Jadi kalau untuk aset ini merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas usaha tersebut, dan ini terpisah dari unsur atau elemen yang kedua dan ketiga. Jadi aset disajikan terpisah dengan liabilitas maupun ekuitas. Yang kedua elemennya adalah liabilitas. Ini akan terbagi menjadi dua nantinya, yaitu jangka pendek maupun jangka panjang. Ini akan disusun bersamaan dengan ekuitas ataupun modal. Nah, modal ini jika pada entitas usaha tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka akan disajikan dalam bentuk saham atau total saham yang dimilikinya. Jadi aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, di mana aset disajikan terpisah, serta yang bagian yang kedua, liabilitas dan ekuitas juga disajikan secara terpisah. Jadi aset sendiri pada bagian yang satunya terdiri dari dua bagian atau dua elemen, yaitu liabilitas dan ekuitas. Menurut PSAK 1, penyajian laporan keuangan itu di mana entitas tersebut menyajikan aset sebagai aset lancar dan tidak lancar. Jadi dikategorikan lancar dan tidak lancar berdasarkan kemudahan atau perubahan atau tingkat likuiditasnya. Mana yang paling liquid masuk yang aset lancar, yang tidak liquid atau tidak mudah untuk dicairkan atau diubah menjadi bentuk kas, maka masuk ke dalam aset tidak lancar. Serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan keuangan. Format pelaporan pada laporan posisi keuangan ini ada dua format. Yang pertama adalah bentuk akun dan yang kedua bentuk laporan. Berikut adalah contoh gambaran untuk bentuk akun. Jadi untuk bentuk akun ini kita akan
bedakan untuk akun yang sisi kiri merupakan akun untuk aktiva dan sebelah kanan adalah untuk pasiva, di mana pasiva ini terdiri dari utang atau kewajiban dan juga modal atau ekuitas. Di dalam sebelah sisi kiri atau bagian untuk akun aktiva di sini terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tidak lancar. Yang kedua adalah bentuk laporan. Untuk bentuk laporan, bentuknya adalah seperti ini, di mana semuanya tidak terpisah antara kiri dan kanan, tetapi digabung jadi satu. Akan tetapi penulisannya adalah sisi aktiva atau bagian aset kekayaan itu berada di posisi bagian atas. Di bagian atas ya. Kemudian kita pisahkan antara debit dengan kreditnya. Di bagian debit adalah khusus untuk posisi akun aktiva dan di sisi kreditnya harus untuk yang kewajiban atau utang dan juga modal atau ekuitas. Di mana di sini posisi debit dan kredit harus balance. Oh ya, untuk yang bentuk yang pertama tadi juga sama, untuk akun sebelah kiri dan akun sebelah kanan itu harus seimbang, harus balance dengan jumlah yang sama. Di bentuk laporan juga sama. Ini kita bisa lihat di mana di posisi debit maupun kredit sama-sama 306.713.333. Begitu pula di bagian kredit. Pengungkapan untuk akun-akun yang berkaitan dengan posisi keuangan ini dapat diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dapat diungkapkan juga dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ini tergantung dari informasi yang disajikan atau informasi yang memang harus diberikan kepada publik. Contoh, misalkan saja untuk keterangan yang terkait dengan piutang itu seperti apa. Piutang kan harusnya masuk pada laporan ya, jumlah totalnya saja, tetapi rincian terkait dengan piutang, kemudian ada yang bermasalah atau ada apa dan lain sebagainya, hal-hal informasi lain yang lebih rinci itu semuanya disajikan dalam CALK. Jadi kalau di dalam laporan itu sudah bentuk nilai bulatnya ya, keterangan yang terkait dengan hal tersebut nanti akan dimasukkan di dalam CALK. Hal ini tergantung pada ketentuan di dalam PSAK. Contoh yang pertama piutang antara piutang usaha dan pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak berelasi itu nanti ketentuannya akan dicantumkan atau rinciannya akan dicantumkan pada CALK. Persediaan disubklasifikasi antara persediaan bahan baku dalam proses dan barang jadi. Nah, itu kalau rinci seperti itu maka masuknya pada CALK, sedangkan nilai persediaan bulat utuh masuknya ke dalam laporan posisi keuangan.